Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiul Reza dari Teknik Pertambangan dengan NRP 5061 5061251042. Jadi di sini saya akan mempresentasikan isi dari bab 13. Di isi bab 13 atau chapter 13 adalah secara sederhana erosi massa adalah pergerakan tanah atau batuan ke bawah lereng. Penyebab utamanya adalah gravitasi. Gerakan ini terjadi kalau gaya geser, yaitu komponen berat yang sejajar lereng lebih besar daripada kekuatan geser atau tahanan dari material itu sendiri. Faktor yang mempengaruhi kemiringan lereng dan berat massa. Air menambah berat plus melemahkan ikatan. Pemicunya adalah hujan lebat, gempa, aktivitas manusia. Di yang klasifikasi gerakan massa bisa dibedakan dari beberapa kriteria. Dari segi kecepatan ada yang sangat lambat sampai sangat cepat. Dari jenis material bisa berupa batuan, tanah halus, puing, atau lumpur. Dari jenis gerakan, ada aliran yang bergerak seperti fluida, geseran, atau slide yang meluncur di satu bidang, dan jatuhan atau vali di tebing yang sangat curam. Untuk subbab contoh jenis gerakan, beberapa contoh jenis gerakan massa antara lain yang pertama, creep atau rayapan tanah. Gerakannya sangat lambat, biasanya di lereng melandai, ditandai dengan tiang atau pohon yang miring. Kedua, airflow dan solidifikasi, yaitu aliran tanah jenuh air yang mengalir pelan, kadang masih tertutup vegetasi. Ketiga, debris flow dan mud flow, yaitu aliran puing atau lumpur yang sangat jenuh air dan dapat mengalir cepat di sepanjang lembah atau saluran sungai. Keempat, rock slide dan rock fall, yaitu batuan yang meluncur di bidang lemah atau jatuh bebas dari tebing curam lalu membentuk timbunan talus di kaki lereng. Buat subbab dampak erosi massa. Dampak dari erosi massa ini cukup besar. Longsor dan penutup lembah dan membentukkan bendungan alami. Kalau bendungan ini jebol, bisa menyebabkan banjir bandang di bagian hilir. Selain itu, longsor merusak permukiman, jalan, jembatan, dan infrastruktur lainnya, sehingga menimbulkan kerugian ekonomi yang besar. Untuk sebab upaya pencegahan, untuk mengurangi resiko longsor, ada beberapa upaya yang bisa dilakukan. Pertama, melakukan kajian geologi sebelum membangun di daerah lereng, terutama memperhatikan bidang lemah yang sejajar lereng. Kedua, mengurangi sudut lereng, misalnya dengan memotong pertingkatan atau translereng. Ketiga, memasang dinding penahan yang dilarang sistem drainase untuk mengurangi tekanan air. Keempat, menjaga vegetasi penutup lereng, karena akar tanaman membantu mengikat tanah dan mengurangi erosi air. Kesimpulan dari chapter 3 ini adalah erosi massa adalah pergerakan tanah dan batuan ke bawah lereng karena gravitasi yang sangat dipengaruhi oleh kemiringan lereng, air, dan faktor pemicu seperti hujan dan aktivitas manusia. Memahami proses ini penting untuk perencanaan wilayah dan mitigasi bencana longsor. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.